Mudah-mudahan bisa dimulai dengan diskusi ya, dengan diskusi berkaitan dengan topik bahasan kita tentang akhlak. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa akhlak ini sangat penting ya di dalam Islam, sehingga eh, seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia itu bisa menandingi ya, bisa menandingi bahkan bisa bisa lebih tinggi dari orang-orang yang rajin beribadah, ya, rajin saum, ya, kemudian rajin melaksanakan qiyamul lail, ya. Jadi posisinya sama, ya, posisinya atau kedudukannya sama. Dalam sebuah hadis yang saya kutip di dalam sebuah majalah, ya, derajat derajat orang yang berakhlak mulia itu bisa mencapai pahala, ya, mencapai pahala sebagaimana derajat orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail. Jadi dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mar'a la yudroku bihusni khuluqihi darajata shaimi al-qaimi. Ya, darajata shaimi al-qaimi. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai pahala sebagaimana derajat orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Ya, jadi bisa menyamai derajat pahala mereka yang melaksanakan ibadah sahum dan juga melaksanakan ibadah qiyamul lail. Bahkan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia itu bisa bisa melebihi bahkan ya. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini pernah membaca atau pernah mendengar sebuah keterangan yang mana keterangan ini ya meskipun memang belum diteliti ya kesahihannya, ini mengajarkan betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia, terutama akhlak terhadap binatang. Kan pernah ada seorang wanita yang disiksa ya, yang dimasukkan ke dalam neraka ya, seorang perempuan ya, yang disiksa, yang dimasukkan ke dalam neraka karena dia menyimpan di dalam karung seekor kucing, kemudian dia tidak memberi makan kucing tersebut. Nah, begitupun dengan sebaliknya, seseorang yang berakhlak mulia, yang berperilaku terhadap binatang dengan baik ya, diceritakan memang seorang perempuan juga yang menyelamatkan atau yang memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan sepatunya, itu bisa menyelamatkannya atau bisa memasukkannya ke surga. Nah, ini kisah-kisah ini memang saya belum belum teliti ya kesahihannya, tapi yang jelas kalaupun misalnya ini tidak sahih ya atau dhaif ya, setidaknya ini memberikan gambaran uh, bahwa kedudukan akhlak yang mulia itu bahkan kepada binatang itu ternyata dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang ada riwayat juga yang mengatakan ada seseorang wanita yang rajin saum, yang rajin qiyamul lail, dia harus masuk ke dalam neraka karena menyakiti binatang, ya, menyakiti binatang. Nah, tentunya di sini bagi seorang muslim, kalaupun misalnya dimasukkan ke dalam neraka, tentunya tidak abadi ya, tidak selamanya ya. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena dia melakukan dosa-dosa besar yang tidak bisa, atau melakukan suatu dosa yang tidak dihapus dengan amal-amal solehnya. Itu ya riwayat-riwayat atau hadis yang menunjukkan tentang ketinggian akhlak yang mulia ya. Di sini dicontohkan akhlak terhadap binatang. Di dalam ruang lingkup akhlak ya disebutkan ya, ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, ada akhlak terhadap tetangga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, akhlak terhadap lingkungan, ya. Nah, itu lengkap di dalam Islam, ya. Jadi sungguh sungguh agama ini tinggi ya, tinggi karena semua diliputinya, semua dibahas, semua diberikan penjelasan yang memadai dan memuaskan bagi kita yang ingin mencari kebahagiaan di dalam agama Islam. Baik, itu mungkin pengantar di sesi yang kedua ini, di pertemuan yang kedua ini setelah kita jeda sholat maghrib. Silakan ada yang mau disampaikan. Silakan kameranya atau mic-nya bisa dibuka untuk memulai diskusi sesi yang kedua ini. Ada? Sinta bertanya, Pak. Ya, Sefri ya, Sefri.
ini tentang akhlak bernegara. Saya kan jadi kayak misalnya di kantor saya itu kan saya ngepost tentang kayak Free Palestine gitu. Terus tiba-tiba dari atasan saya tuh menyuruh take down gitu. Karena di negara dia itu dilarang atau mendukung suatu kelompok gitu. Itu kalau saya men-take down itu akhlak saya dalam bernegara hilang nggak atau gimana? Ya, sesi yang kedua ditampung dulu ya. Dua Ya. pertanyaan lagi, silakan. Dua pertanyaan lagi. Silakan. Ini kaitan dengan peristiwa yang sedang aktual ya, peristiwa yang sedang aktual. Ada? Silakan. Selain Saifri Hilman, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan akhlak. Ya. Akhlak. Tadi Saifri Hilman bertanya tentang akhlak bernegara dikaitkan dengan keberpihakan kita dengan umat Islam di Palestina. Apakah itu termasuk? Pak mau bertanya. Ya, baik. Siapa nih? Verina, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kan kayak dari penampilan orang tuh kan misalnya teh dia tuh berhijab terus kayak suka rajin. Pak, maaf kedengeran suara saya, Pak? Kedengar ya? Nah ya, kayak ibadah dan segala macamnya tuh rajin, tapi tuh dia kayak suka suka bergunjing gitu, suka ngejulit lah istilahnya. Terus apa sih namanya? Terus sama dari cara bicaranya juga kayak gitu. Nah nanti itu tuh tanggung jawabannya kayak gimana ya Pak? Jawaban ya. Ya. Sudah, Verina? Ya. Satu Ya lagi Pak, ya. udah. Satu lagi, silakan. Satu lagi, Nita di komentar Pak ada. Oh ya, di chat ya. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Nita Soleha ya. Pertanyaannya, manakah yang lebih penting antara adab atau akhlak? Ya, mana yang lebih penting antara adab atau akhlak? Ya, baik. Kita cukupkan dulu ya di sesi yang kedua ini kita penanya. Ya, baik. Yang pertama dari Saifri Hilman. Ya, memang berkaitan dengan masalah Palestina ini. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Yaitu yang pertama dalam perspektif kemanusiaan. Sehingga kita harus berpihak kepada kemanusiaan. Yang ketika ada sebuah bangsa, misalnya bangsa di Palestina yang lebih dekat, yang lebih yang mudah ya, karena sedang terjadi sekarang ini. Tentu kita harus menunjukkan keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas. Tidak hanya untuk umat Islam yang ada di sana, tapi untuk umat non-Muslim, untuk agama selain Islam, ya, untuk umat Yahudi atau umat Nasrani yang memang menerima ketidakadilan. Kita harus berpihak kepada kemanusiaan. Artinya kita menolak ketidakadilan, menolak perbuatan yang menzolimi hak-hak adami, hak-hak manusia. Untuk bebas ya, untuk menghirup udara segar, untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kita harus menunjukkan sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi kita. Ya, jangan sampai itu mengancam eksistensi kita di lembaga tersebut. Nah, kita harus bisa menempatkan diri, ya. Karena keberpihakan kita itu tergantung kepada situasi dan kondisi kita serta kemampuan kita. Dan kalau misalnya kita hanya mampu mendoakan, hanya mampu memberikan donasi, ya kita lakukan sesuai dengan yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda bekerja di sebuah lembaga milik orang luar yang keberpihakannya, ketika kita memberikan sebuah keberpihakan, dia
bereaksi negatif, ya kita tentunya harus menahan diri. Ya, kita harus melihat arahnya kemana. Ya memang kalau bisa kita mampu mendakwahkannya. Tentu dakwahnya dengan akhlaknya, dengan akhlak yang baik, dengan disiplin, ya, dengan pekerjaan yang tuntas, ya. Nah, itu lebih disukai oleh mereka daripada kita koar-koar keberpihakan kita ditunjukkan pada bangsa Palestina, tapi kita malas bekerja, datang sering terlambat, ya, pekerjaan tidak selesai, tidak tuntas. Tentu ini malah menambah buruk citra agama yang kita anut, ya. Makanya